Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Prodi S1 Keperawatan Kampus Pangandaran, Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Saya Prof. Suryani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat ilmu, pengetahuan, dan filsafat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah di sini mahasiswa mampu memahami tentang hakikat ilmu, filsafat, dan pengetahuan, yang termasuk di sini konsep manusia dan pengetahuan, konsep cara dan jenis mendapatkan pengetahuan, konsep ilmu dan perbedaan antara ilmu dan pengetahuan, serta konsep filsafat ilmu dan dimensi kefilsafatan. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat manusia itu penggolongannya berdasarkan pengetahuan. Yang pertama adalah mereka yang tahu dan tahu kalau dirinya tahu. Kemudian yang kedua, mereka tahu tapi tidak tahu kalau dirinya tahu. Yang ketiga, mereka tidak tahu dan tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ini bagus ya. Tetapi ini yang keempat, ini nggak bagus ya. Mereka tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat nih, bagaimana manusia dalam mencari pengetahuan ya. Itu ada rasa ingin tahu dari manusia ya, maka akan melahirkan pengetahuan. Kemudian kadang-kadang ada rasa ragu-ragu. Nah, ini memerlukan kepastian. Nah, rasa ingin tahu dan rasa ragu-ragu inilah yang melahirkan filsafat. Nah, sekarang apa itu pengetahuan? Secara terminologi nih ya, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pencarian, yaitu hasil dari kenal, sadar, dan mengerti tentang sebuah fenomena ya. Nah, pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran manusia. Nah, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dan menurut Ghazalba, pengetahuan adalah suatu proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis pengetahuan ya. Jenis-jenis pengetahuan itu ada 4. Yang pertama, pengetahuan biasa atau common sense, yaitu sesuatu yang masuk akal, bisa masuk nalar kita, wajar, dan diterima secara baik dan apa adanya. Itu common sense ya. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge, yaitu suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti, bertujuan untuk menggambarkan dan memberi makna terhadap dunia faktual. Kemudian yang ketiga, next, yaitu pengetahuan filsafat atau philosophical knowledge, yaitu ini pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif yang menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian pada suatu bidang pengetahuan. Dan terakhir, pengetahuan agama atau religious knowledge yang diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya, bersifat absolut dan wajib diyakini oleh utusannya dan juga umatnya. Jadi bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang benar? Caranya adalah ketahuilah apa yang kau tahu dan ketahuilah apa yang kau tidak tahu. Oke. Nah, sekarang kita lihat ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu ini berasal dari bahasa Arab, yaitu alima, artinya pengetahuan, juga dari bahasa Latin ya, sayo dan sire, yang artinya juga pengetahuan. Ilmu adalah hasil dari kumpulan berbagai pengetahuan ya, yang memiliki ciri-ciri tertentu yang menjadi pembeda dari pengetahuan-pengetahuan lainnya. Nah, pengetahuan tentang fakta baik yang secara bersifat natural maupun sosial yang berlaku umum dan sistematis, itulah ilmu ya. Sekarang bagaimana perbedaan antara ilmu dan pengetahuan? Apakah berbeda? Nah, memang sering dianggap sama ya antara ilmu dan pengetahuan, tetapi secara asal kata aja mereka itu beda ya. Satu science, satu knowledge ya. Science itu ilmu, knowledge itu pengetahuan. Nah, di sini pengetahuan disebut pengetahuan ilmiah atau ilmu ya. Jadi pengetahuan itu bisa dikatakan ilmu jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ya. Satu, harus memiliki objek tertentu, yaitu objek formal dan material. Yang kedua, harus bersistem, memiliki metode tertentu dan sifatnya umum. Jadi ilmu adalah pengetahuan, tapi tidak semua pengetahuan merupakan ilmu. Oke, next. Nah, sekarang hakikat dan dimensi ilmu nih kita lihat. Sebuah ilmu itu ya dibedakan itu berdasarkan aktivitas atau objek kajian filsafatnya. Secara ontologi, hakikat ilmu itu adalah melihat apa yang diketahui ya. Kemudian secara epistemologi, bagaimana pengetahuan itu diperoleh dan disusun ya. Kemudian secara aksiologi, nilai-nilai apa yang terkait dengan pengetahuan tersebut.
Next. Nah, kemudian kita bahas sekarang filsafat ya. Filsafat itu berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia ya. Filsafat ini muncul pada abad ke-5 Masehi ya, yang merupakan pendobrakan terhadap zaman mitos yang mendominasi klaim atas kebenaran pada masa itu. Nah, sejak saat itu akal mulai digunakan sebagai sarana mencari kebenaran, sebagai sumber kebenaran. Nah, ini kita masuk kepada zaman baru atau zaman logos ya. Nah, kemudian filsafat ini dikenal pada saat itu sebagai mother of science ya, di mana dalam perkembangannya filsafat melahirkan cabang-cabang ilmu, kemudian menjadi ranting-ranting ilmu dan sub-ranting ilmu. Nah, filsafat sebagai produk itu sebagai jenis ilmu pengetahuan, konsep-konsep, teori, sistem aliran yang merupakan hasil dari proses berfilsafat. Oke. Nah, filsafat ini merupakan filsafat ilmu, ya ini kita bahas sekarang filsafat ilmu ya, tadi filsafat. Nah, sekarang apa itu filsafat ilmu? Filsafat ilmu merupakan salah satu cabang filsafat yang mempelajari hakikat ilmu pengetahuan dengan lingkup. Yang pertama, objek apa yang ditelaah. Itu merupakan landasan ontologisnya. Kemudian bagaimana proses dan cara mendapatkan ilmu. Ini merupakan landasan epistemologisnya. Dan kegunaan ilmu kaitannya dengan kaidah-kaidah moral itu apa? Ini merupakan landasan aksiologisnya. Ini semua menurut Hanurawan ya. Nah, kemudian jadi dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup dan karakteristik keilmuan itu terdiri dari 3 ya, tadi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di mana pada ontologi ini menjelaskan tentang batas telaahan dan prinsip penafsiran terhadap realitas. Kemudian secara epistemologis ini dibahas tentang bagaimana memperoleh ya ilmu pengetahuan tersebut, bagaimana proses penyusunannya, metode apa yang digunakan untuk memperoleh ilmu tersebut yang menghasilkan pengetahuan ilmiah ya. Dan aksiologi adalah nilai eksternal dan nilai internal yang diperlukan untuk mengetahui apakah ilmu itu bermanfaat, apakah berguna, apakah melanggar nilai norma dan sebagainya. Nah, demikianlah paparan saya tentang ilmu pengetahuan, hakikat ilmu pengetahuan dan filsafat serta filsafat ilmu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Terima kasih.